Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Semansik, selamat datang di podcast Cakap Semansik. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari kelas 12 Saintek, ada 2 orang. Sebelum kita perkenalan, di sini kita bakal bahas tentang isu remaja. Kita bukan mau menjadi yang sok paling tahu, apalagi mau menggurui siapapun. Sekarang kita kenalan dulu ke narasumber kita. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Nalin Septiana, saya kelas 12 Saintek. Ya, coba yang terus. Perkenalkan saya Rizky Febrian Maulana dari kelas 12 Saintek juga. Oke, sebelum ke pertanyaan nih kita bahas apa sih kesibukan kalian sekarang ini sebagai seorang pelajar di SMA N 1 Sikur. Kalau dari saya sendiri sih benar-benar banyak sekali kesibukan, apalagi sekarang kita kan udah kelas 12 nih. Banyak banget yang harus dipersiapin kayak ujian, belum juga persiapan buat masuk PTN, kayak SNBP kan, SNBT. Ya, banyak banget dah. Terus kalau dari Nalin? Ya, mulai sibuk mempersiapkan kuliah juga. Kayak udah masa kelas 12, jadinya kita udah usahain untuk berhenti organisasi. Kita harus fokus ke perguruan tinggi, jadi kita mempersiapkan berkas. Oke, kita lanjut ke topik utama ya. Sekarang topik kita itu isu remaja nih. Dari kata remaja, apa hal pertama yang muncul di kepala kalian ketika dengar kata remaja itu? Silakan. Masa dimana kita kayak bingung banget nih mau arahnya kemana, masih mencari jati diri kita itu. Wah, bener-bener masa bingung, masa labilnya itu. Oh iya. Kalau menurut saya sih masa remaja itu kita itu lagi terkena yang namanya kayak tekanan mental, sibuk banget sampai pressure kehidupan itu, kita mau berjalan ke arah yang mana kehidupannya. Ya. Nah, dari tekanan mental itu kan tadi itu juga termasuk salah satu isu yang banyak sekali terjadi di remaja-remaja yang saat ini. Selain tekanan mental, kita juga mungkin sebagai remaja nih ngerasain tekanan dari media sosial. Menurut kalian gimana nih cara kita biar kita nggak terkena sama tekanan dari media sosial yang sering kita pakai? Saya ya banyak melakukan kegiatan positif, kayak kita lebih banyak belajar tentunya, biar kita fokus mencari bakat kita, jangan mudah terpengaruh media sosial, apalagi banyak berita hoax kan. Iya. Jadinya kita masih labil nih, masih masa transisi, apalagi jadinya kayak mudah banget terpengaruh, jadinya kayak kurangin bermedia sosial. Iya. Digunakan untuk positif aja seperti belajar. Nah, kalau dari saya pribadi nih, menurut saya mengurangi penggunaan HP. Bukan berarti kita itu berhenti, tapi lebih menggunakan ke arah yang lebih positif. Contohnya ya banyak refreshing, mencari kayak ikut seminar di HP kan, online banyak. Nah, terus juga bisa juga kita di luar itu bisa juga kita berolahraga, mengisi waktu lain dengan berolahraga, bermain, mencari pengalaman, itu benar-benar jauh lebih bermanfaat. Oke. Nah, dari isu-isu ini nih kan ada yang kadang kalau beda-beda orang kan, kadang kalau dia terkena isu ini bisa berdampak ke kehidupannya sehari-hari gitu. Misal dia terdampak media sosial nih, dia dapat isu dari media sosial, dia jadi nggak fokus belajar. Itu gimana nih cara kalian biar nggak bisa terdampak sama isu tersebut? Yang tadi ya, banyak berkegiatan positif, banyak melakukan hal-hal yang membuat kita senang, misalkan bermain sama teman biar mengurangi media sosial. Ya. Lebih banyak cari pengalaman aja. Oke, kan sekarang tempatnya banyak dikurangi media sosial itu tentu kan di sekolah kan, kita fokus belajar. Nah, menurut kalian nih apakah sekolah itu udah jadi tempat yang aman buat siswa biar tidak terdampak dari isu media sosial ini atau gimana? Enggak sih, kayak sekolah ya, sekolah kan bukan cuma tempat belajar ya, sekolah juga tempat berinteraksi sama teman. Kalau teman kita yang udah terdampak terus berinteraksi sama kita kan, kita juga bakalan ikut terdampak karena kita mentalnya masih labil.
jadinya kita harus pilih-pilih teman juga ya kalau di sekolah, bukan berarti sekolah nggak aman menurut saya ya. Kalau menurut Olan sendiri, apakah sekolah sudah aman buat jadi tempat para remaja buat biar nggak terdampak dari isu-isu media sosial atau isu-isu remaja lainnya? Kalau menurut saya pribadi sih lebih aman lah daripada di luar, karena kan kalau di sekolah itu kita lebih terkontrol ya, dengan adanya peraturan-peraturan sekolah, seperti kita di sekolah kan dilarang untuk menggunakan handphone kalau di luar jam pelajaran gitu. Itu aja sih. Remaja ini tidak luput dari, nggak bisa dipungkiri dari pergaulan, dari teman-teman. Menurut kalian teman remaja ini seberapa berdampak dia bagi orang ini, bagi remaja ini? Apakah cuman sekedar berdampak sedikit atau lebih besar dampaknya dari isu-isu yang lain? Ya menurut saya ya itu lebih besar menurut saya, karena kita kan makhluk sosial, kita nggak bisa hidup tanpa adanya interaksi dengan manusia lain. Jadinya kalau terpengaruh itu udah pasti ya, udah pasti terpengaruh, apalagi kita sebagai remaja harus banyak bergaul lagi, tapi harus yang dalam lingkup yang positif. Ya kalau menurut saya juga masa remaja itu benar-benar masa yang dimana kita itu mencari teman yang positif, karena kita itu dalam umur yang labil banget, Bakal mudah terpengaruh, mudah terbawa arus Masih pergaulan. rasa penasarannya sangat tinggi, Ya, mau betul. mencoba semua hal baru gitu Ya. kan. Oke, dari kalian pribadi nih pernah nggak ngalamin isu-isu remaja ini dan gimana cara kalian ngatasinya? Misalnya sekarang nih Olan terkena dampaknya dari media sosial, terus nggak fokus belajar gitu, gimana cara kalian buat ngatasin itu ketika sudah terkena dampak isu remaja ini dari media sosial? Kalau saya sendiri cara mengatasinya itu simple banget. Biasanya saya itu ya berhenti menggunakan handphone itu lah. Ya udah itu aja. mengurangi waktunya. Mengurangi. Jadi, kan kita ini banyak yang udah kecanduan banget nih Ya. sama yang namanya media sosial. Jadinya kita bakal sulit banget mencari informasi. Jadinya ya kurangi lah. Ya, Kalau dari saya pribadi ya kurangi media sosial. bener sih, bener-bener. Kadang kan kita kalau pulang sekolah langsung lepas tas, lepas ganti baju, langsung pegang handphone scroll TikTok. Kadang Ya itu. waktu belajarnya itu kadang diabaikan buat main game lah atau apa gitu kan. Oke, jadi gitu kira-kira pendapat narasumber kita ini dari siswa kelas 12 Saintek tentang isu remaja yang mungkin saat ini tidak bisa kita pungkiri sangat banyak sekali terjadi di siswa-siswi SMA N1 Sikur. Oke, terakhir nih, apa kira-kira pesan kalian buat para remaja-remaja di luar sana nih biar mereka menjadi lebih baik? Oke. Marilah kita mulai mengubah kebiasaan buruk kita dari hal-hal kecil. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya kalau dari saya pesan ya, carilah teman yang selalu mengajak ke hal-hal yang positif, karena pergaulan kita saat ini itu menentukan masa depan kita. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber kita sudah berbagi pendapat seorang pelajar nih tentang isu remaja dengan jujur dari hati masing-masing. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat buat semua orang di luar sana bahwa pelajar itu adalah remaja yang layak didengar. Tidak hanya didengar tapi juga ada keinginan yang harus dituruti. Oke, mungkin itu saja dalam episode kali ini. Sedikit kata-kata terakhir saya untuk para remaja. Doakan usahamu dan usahakan doamu. Sekian dari saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.